الهجرة رحلة هادينا وقد حذفت منهما عنه غنى وزدته فوائدا بها الغنى. Kata wa pada lafaz waqad adalah harf, jadi ia pasti mabni, dalam hal ini mabni fathah. Ia tidak punya posisi i'rab. Kata qad pada lafaz waqad adalah harf, jadi ia juga pasti mabni, dalam hal ini mabni sukun, ia juga tidak punya posisi i'rab. Kata hazaf pada lafaz hazaftu adalah fi'il madhi. Hazafa aslinya. Jadi ia pasti mabni, dalam hal ini mabni sukun. Ia tidak punya posisi i'rab. Kata tu pada lafaz hazaftu berposisi sebagai fa'il. I'rabnya fi mahalli raf'in. Kata yang menyebabkannya adalah hazaf. Ia termasuk isim mabni. Dalam hal ini mabni dhammah. Jadi tidak tampak tanda i'rabnya. Kata min pada lafaz minhu adalah harf. Jadi ia pasti mabni, dalam hal ini mabni sukun. Ia tidak punya posisi i'rab. Kata hu pada lafaz minhu berposisi sebagai majrur. I'rabnya fi mahalli jarrin. Kata yang menyebabkannya adalah min. Ia termasuk isim mabni, dalam hal ini mabni dhammah. Jadi tidak tampak tanda i'rabnya. Kata ma berposisi sebagai maf'ul bih. I'rabnya fi mahalli nasbin. Kata yang menyebabkannya adalah hazaf. Ia termasuk isim mabni, dalam hal ini mabni sukun. Jadi tidak tampak tanda i'rabnya. Kata an pada lafaz anhu adalah harf. Jadi ia pasti mabni, dalam hal ini mabni sukun. Ia tidak punya posisi i'rab. Kata hu pada lafaz anhu berposisi sebagai majrur. I'rabnya fi mahalli jarrin. Kata yang menyebabkannya adalah an. Ia termasuk isim mabni, dalam hal ini mabni dhammah. Jadi tidak tampak tanda i'rabnya. Frasa anhu adalah khabar muqaddam, yang mana mubtada'nya adalah lafaz ghina sesudahnya. Lanjut, kata ghina berposisi sebagai mubtada' muakhar, yang mana dalam hal ini khabarnya adalah lafaz anhu sebelumnya. I'rabnya rafa', kata yang menyebabkannya adalah tajarrud, atau bisa juga dikatakan penyebabnya adalah maknawi, yakni ibtida'. Tanda i'rabnya adalah dhammah yang ada secara muqaddar atau diperkirakan di akhir kata. Jumlah anhu ghina adalah silah mausul, jadi tidak punya posisi i'rab. Mungkin juga difahami sebagai na'at atau sifat. Jadi i'rabnya harus mengikuti man'ut atau mausufnya, yang dalam hal ini adalah kata ma mausuliyah sebelumnya. Jika difahami sebagai na'at, maka i'rabnya adalah fi mahalli nasbin. Hasanan, kita lanjutkan ke segmen berikutnya. Wazidtuhu fawaidan bihal ghina. Kata wa pada lafaz wazidtuhu adalah harf. Jadi ia pasti mabni, dalam hal ini mabni fathah. Ia tidak punya posisi i'rab. Kata zid pada lafaz wazidtuhu adalah fi'il madhi. Jadi ia pasti mabni, dalam hal ini mabni sukun. Ia tidak punya posisi i'rab. Kata tu pada lafaz wazidtuhu berposisi sebagai fa'il. I'rabnya fi mahalli raf'in. Kata yang menyebabkannya adalah zid. Ia termasuk isim mabni, dalam hal ini mabni dhammah. Jadi tidak ada tanda i'rabnya atau tidak tampak tanda i'rabnya. Kata hu pada lafaz wazidtuhu berposisi sebagai maf'ul bih. I'rabnya fi mahalli nasbin. Kata yang menyebabkannya adalah zid. Ia termasuk isim mabni. Dalam hal ini mabni dhammah. Jadi tidak tampak tanda i'rabnya. Kata fawaidan berposisi sebagai maf'ul bih kedua. I'rabnya nasab,
kata yang menyebabkannya adalah zid, tanda i'rabnya adalah fathah yang tampak di akhir kata. Nah, patut dicatat di sini seharusnya harokatnya fawaid dan itu tanpa tanwin. Jadi mestinya dibaca fawaida begitu. Fawaida. Ya, tanpa alif ya, fawaida fathah biasa. Kenapa? Sebab ia termasuk isim ghairu munsharif yang dilarang untuk ditanwin. Nah, tetapi dalam hal ini ditanwin sebagai bentuk keterpaksaan dalam darurat syair. Seperti kata Al-Hariri, dia mengatakan wajaizun fi san'ati syi'ar as-salif an yasrifa asy-sya'iru ma la yansarif. Ya, dalam kitab Mulhatul I'rab dia mengatakan dalam bidang puisi boleh melakukan hal yang tidak lazim. Ya, ini penyair memunsharifkan kata yang ghairu munsharif. Berikutnya kata bi pada lafaz biha adalah harf jar. Jadi ia pasti mabni, dalam hal ini mabni kasrah. Ia tidak punya posisi i'rab. Kata ha pada lafaz biha berposisi sebagai majrur. I'rabnya fi mahalli jarrin. Kata yang menyebabkannya adalah bi. Ia termasuk isim mabni, dalam hal ini mabni sukun. Jadi tidak tampak tanda i'rabnya. Frasa biha adalah khobar muqaddam berbentuk jar majrur yang mana mubtada'nya adalah lafaz al-ghina sesudahnya. Lanjut, kata terakhir al-ghina itu berposisi sebagai mubtada' muakhar yang mana dalam hal ini khobarnya adalah lafaz biha sebelumnya. I'rab kata al-ghina adalah rafa', kata yang menyebabkannya adalah tajarrud, atau bisa juga dikatakan penyebabnya adalah maknawi, yakni ibtida'. Tanda i'rabnya adalah dhammah yang ada secara muqaddar atau diperkirakan di akhir kata. Jumlah bihal ghina adalah sifat atau na'at dari fawaidan ya. I'rabnya fi mahalli nasbin. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة